Jadi saya tuh banyak banget dapet DM dari Instagram saya, orang tua yang ternyata nggak tahu tahapan perkembangannya seperti apa, nggak tahu anaknya tuh harus bermain seperti apa. Jadi banyak banget yang anak saya umur 12 bulan kira-kira bermain apa di rumah, sesuatu yang saya rasa sebenarnya terjadi secara natural, tapi ternyata orang tua itu tidak paham dan tidak tahu. Mereka clueless gitu loh, gimana nih anakku di rumah mau dikasih aktivitas apa, mereka nggak ngerti. Tahu tahapan perkembangan pun tidak bisa mentah-mentah langsung dilakukan ke anak. Karena kalau misalnya cuma tahu tahapan perkembangan, orang tua bisa kok googling. Zaman sekarang googling tahapan perkembangan Betul. usia 2 tahun bisa. Tapi setiap anak itu unik dan berbeda. Yang saya heran, tidak semua orang tua juga paham dengan keunikan itu. Banyak hal-hal di sekitar kita itu kita nggak paham kalau itu salah, kalau kita tidak punya ekspertisnya, kalau kita nggak tahu ilmunya. Dan kita perlu bantuan supaya kita tahu membedakan yang mana yang benar atau enggak. Halo semua, apa kabarnya nih teman Sinau? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah, kalau beberapa episode sebelumnya kita sudah membicarakan soal guru abad 21, hari ini kita kembali lagi di Suara Sinau seumur hidup dengan topik yang berbeda, yaitu mengenai orang tua abad 21. Kembali lagi bersama saya Alfona, dan hari ini saya punya tamu istimewa, yaitu Endinda Krista yang bisa dipanggil Miss Dinda. Halo. Halo. Apa kabar, Din? Baik, sehat-sehat. Oke, terima kasih sudah datang kembali ke Suara Sinau. Kalau sebelumnya teman Sinau yang mungkin belum nonton atau belum dengar podcast kita minggu lalu, kita ngobrolin soal guru milenial dan pengaruhnya di sosial media. Nah, sempat disinggung juga nih minggu lalu bahwa sekarang nggak cuma guru yang milenial, tapi orang tuanya juga sudah milenial, gitu ya, Din ya? Betul. Nah, hari ini kita melanjutkan obrolan kita, tapi akan fokusnya lebih ke orang tua. Nah, mungkin Din boleh nggak sih diceritain menurut kamu seperti apa sih orang tua milenial saat ini? Tipe-tipenya seperti apa? Ya sebenarnya kalau ngomongin tentang orang tua itu aku rasa memang ada perubahan. Jadi kelihatan banget ketika orang tua yang daftarin anaknya ke sekolah, dan itu first time parents, baru anak pertama. Sama ada juga mungkin beberapa ada yang datang dengan ini bukan anak pertama lagi, udah anak ketiga, keempat, dan jadi orang tuanya sudah mungkin dari generation sebelumnya. Nah itu ternyata ada perbedaan sekali. Jadi ini sekolah-sekolah pun juga dituntut untuk berubah dan dituntut untuk menyesuaikan dengan demand orang tua yang sekarang ini sudah millennial parents. Tapi seperti apa karakternya, Din? Ada yang stand out nggak? Oke, kalau menurutku sendiri, kemarin kita sudah sebutkan bahwa orang milenial atau generation milenial ini tuh mereka social media saving. Jadi satu hal kadang-kadang ketika kita kasih pengumuman, mereka akan lebih aware dengan apa yang diumumkan dan lebih engage dengan pengumuman itu ketika kita postnya di sosial media dibandingkan dengan memberikan surat. Nah ini lucunya berbeda sekali dengan orang tua yang bukan generation milenial, mereka mintanya surat yang resmi. Nah itu satu contoh ya. Selain itu juga sekarang ini banyak sekolah-sekolah, termasuk sekolah saya, yang sistem penilaiannya itu semuanya sudah beralih ke digital. Yang orang tua milenial tuh seneng banget. Banyak yang mereka sengaja minta udah digital aja, nggak usah print out, save the world katanya, lebih ramah lingkungan gitu ya, lebih aware dengan isu-isu yang seperti itu. Tapi kalau orang tua yang generation X itu mereka tetap mintanya yang print out atau mintanya yang langsung ketemu, yang lebih jauh dari teknologi gitu. Tapi kalau selain dari digital nih, dari sisi itu, apalagi perbedaannya? Ada yang bilang kalau orang tua milenial ini lebih cuek atau lebih individual lah, karena kan apa-apa gadget. Menurut kamu benar nggak sih itu? Oke. Kalau menurutku sendiri sebenarnya ada beberapa tipe orang tua yang nggak bisa semuanya tuh dipukul rata, karena mereka punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, yang pertama orang tua yang biasanya kalau ngomongin pengasuhan anak itu memang seringnya dijatuhkan ke perempuan ya, sebagai ibu. Meskipun ini saya nggak mau mengeneralisasikan, ada juga ayah-ayah yang terlibat. Tapi let's say ngomong ibu, banyak ibu-ibu yang sekarang ini di zaman sekarang merasa bahwa dia itu juga mencari nafkah, tidak hanya suaminya saja. Jadi banyak ibu-ibu yang semakin sibuk, yang akhirnya
pendidikan anaknya itu seolah-olah diserahkan 100% ke sekolah. Nah, ini satu hal yang saya amati juga semakin meningkat. Lalu selain itu ada juga tapi orang tua yang tetap stay at home karena mau mengasuh anak dengan lebih maksimal, dan orang tua yang seperti ini tuh orang tua yang mau belajar dan akhirnya memanfaatkan internet. Kadang-kadang ada juga yang jadi terlalu mencari informasi dari Google, dan sedangkan tidak semua dari informasi itu benar, terus akhirnya bingung sendiri. Itu ada juga ya, tapi secara general menurut saya ada dua tipe itu, yang semakin sibuk atau yang semakin mau belajar tapi akhirnya bingung belajar dari mana karena banjir informasi. Iya, saya setuju sekali sih. Sekarang dengan informasi di mana-mana, seharusnya orang tua semakin mudah untuk mempelajari bagaimana untuk mengasuh anak ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa penting kalau kamu lihat pengaruh atau peran serta orang tua dalam mendidik anaknya? Atau mungkin nggak usah orang tua, kita ngomongin yang lebih general dulu, peran keluarga. Bisa dari omanya, opanya, sejauh apa? Oke. Sebenarnya besar banget ya perbedaannya, karena aku sendiri membandingkan antara program kami di sekolah yang reguler itu dengan program baru kami yang namanya co-teaching program. Dan program ini itu program di mana kita mau mendampingi orang tua untuk orang tua bisa jadi guru di rumah. Dari awal kita sudah kasih tahu orang tua yang mendaftar di program ini bahwa ini adalah partnership program, bukan kami taking care oleh pendidikan anak secara keseluruhan. Dan ternyata jauh lebih berbeda antara program reguler itu dengan program co-teaching ini. Yang program co-teaching, orang tua itu datang dan siap untuk belajar. Dia tanya dan terbuka sekali, open sekali untuk masukan-masukan. Jadi suka bahkan dia nanya sama guru, ini apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa improve lebih baik lagi. Dan itu menyenangkan sekali sebagai guru, karena kami benar-benar bisa, nggak cuma untuk guru ya, tapi untuk anaknya, perkembangan anaknya jauh berbeda dibandingkan orang tua yang menyerahkan pendidikannya full ke sekolah. Wow, tapi responnya so far gimana, Din? Apakah banyak orang tua yang antusias untuk belajar, atau masih banyak yang pengennya ya kalau ngapain saya jadi guru di rumah, kalau guru ya saya bawa ke sekolah? Ya, memang tidak bisa dipungkiri masih ada yang mikir seperti itu ya. Gimana, kenapa sih kok saya yang harus jadi guru, sehingga kasihin guru yang berpengalaman aja, kenapa saya harus malas, apalagi bayar mahal-mahal kan? Ya benar, jadi kenapa mereka harus belajar gitu kan. Tapi saya kaget juga karena ternyata respon dari program co-teaching di mana saya mau mendampingi orang tua itu juga tidak serendah yang saya bayangkan. Ternyata banyak juga yang minat, bahkan ada satu orang tua yang dia bilang saya ini bekerja, working moms, tapi dia mau belajar. Gimana? Sampai dia bilang saya cuman punya waktu hari Sabtu dan Minggu karena Senin sampai Jumat saya bekerja full. Tapi saya mau belajar. Dan ini akhirnya tetap kita layani hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu juga, karena orang tua yang mau belajar tuh ternyata banyak juga. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi soal co-teaching program ini, kayak seru. Balik ke pertanyaan saya tadi, kayaknya belum disinggung. Seberapa perlu sih keterlibatan keluarga, terutama misalkan oma atau opa, perlu nggak, atau malah menurut kamu ngerecokin nih? Oke. Perlu sekali apabila ada keselarasan antara cara mendidik orang tua dengan cara mendidik keluarga di luar keluarga inti. Karena sebenarnya anak itu terpengaruh dari banyak lingkungan-lingkungan di sekitar dia, bukan hanya sekedar lingkungan keluarga inti ayah dan ibu saja. Tapi ada yang namanya itu tadi keluarga inti itu yang disebut microsystem. Tapi sebenarnya ada juga ekosistem yang di luarnya, bahkan lingkungan. Kalau kita ngomongin sedikit teoritis, sebenarnya lingkungan-lingkungan itu tidak berhenti hanya sampai di keluarga bukan inti yang kayak kakak nenek. Bahkan pekerjaan orang tua di luar itu akan mempengaruhi bagaimana orang tua bereaksi di rumah atau berperilaku di rumah, dan akhirnya mempengaruhi perkembangan anak juga. Jadi pengaruhnya banyak sekali, dan keluarga ini salah satu yang pengaruhnya besar dan luar biasa sekali untuk anak. Betul, karena mungkin kalau anak masih kecil sebagian besar waktunya juga di keluarga. Nah, terus tadi ada keselarasan ya kan dari antara mungkin keluarga non inti dan keluarga inti. Jadi gimana caranya biar
matching nih cara mendidiknya. Kalau orang tua milenial akses informasi banyak, nah yang udah mungkin kakek neneknya mungkin agak susah ya dia cari tahu informasi bagaimana mendidik anak yang terupdate seperti apa. Ya benar. Nah biasanya kalau kita bikin parenting class untuk orang tua, mungkin juga untuk kakek nenek, itu pernah sih kita lakukan, tapi itu hanya berhenti sampai di teori. Ketika penerapan, ketika mereka ngelihat real world, kenyataannya itu ekspektasi vs kenyataan itu jauh, dan akhirnya mereka kembali lagi dan akhirnya nggak efektif. Jadi caranya menurut saya yang lebih baik dan lebih sustainable adalah ketika kita melakukan mentorship berkepanjangan, berkala gitu. Berarti co-teaching program tadi sebenarnya bisa juga ya, nggak harus cuman untuk si mamahnya aja, tapi boleh juga mungkin omanya atau opanya atau sang ayah mungkin boleh juga bergabung gitu ya. Betul, sebenarnya ini juga kenapa kok kita akhirnya punya ide untuk bikin co-teaching, karena kami merasa bahwa kita tuh nggak cukup hanya pegang anaknya aja, mendidik anaknya aja, tapi kita harus didik itu lingkungan di sekitar dia. Kalau saya bilang sebenarnya tidak cukup hanya mamahnya aja, tapi siapa yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anak. Kita punya murid co-teaching yang ngurusin itu eyangnya. Ya, bahkan kalau misalnya memang dia kesehariannya dengan pengasuh, ya pengasuh itu harus tetap kita lihat dan kita amati di co-teaching, karena itu akan berdampak besar sekali. Nah kalau ngomong siapa yang lebih sering spend waktu dengan anak, biasanya kan ini stereotip mungkin ya. Kalau ayah yang lebih sibuk cari uang itu kurang waktunya dengan anak, memang rata-rata ibu atau mungkin eyangnya. Nah kalau peran ayah sendiri sejauh apa sih Din diperlukan dalam perkembangan anak? Ya, oke. Ini sering nggak disadari karena biasanya orang-orang merasa bahwa udah cukup mamahnya caring ke anaknya itu cukup. Tapi sebenarnya ayah itu punya peran yang berbeda, yang saling melengkapi. Jadi anak itu perlu dua-duanya, perlu dengan mama dan perlu dengan papa juga. Ya, salah satu efek yang penting adalah efek emotional supportnya ayah. Ya karena biasanya ini juga generalisasi, tapi biasanya mama-mama itu lebih takut dikit-dikit anaknya gini, aduh nanti kalau lecet gimana, aduh anakku ini kan susah payah dikandung 9 bulan lahir, ini jangan sampai terluka, aduh jangan sampai dia mengalami kesulitan, jangan sampai dikit-dikit akhirnya dia bantuin, akhirnya dia mau menyemanjakan anak sedemikian rupa, itu cenderung mama biasanya ya, biasanya loh ya. Nah ayah itu menyeimbangkan, lebih tega gitu ya biasa. Jadi saya mau bilang itu, cuma saya mau membungkus dengan lebih manis, tapi iya bener, biasanya ayah lebih tega, dan ini bikin anak lebih tough, lebih struggle, dan lebih berani berjuang, nggak gampang nyerah. Jadi ini penting sekali untuk ayah dan ibu untuk bekerja sama dan menyeimbangkan dua hal itu. Jadi ketegaan ini nih sesuatu yang positif nih Din. Oh ini sesuatu yang positif buat saya ya, karena dunia itu tidak seindah realita. Negeri dongeng, saya mau ngomong negeri dongeng ya. Tidak seindah negeri dongeng, jadi pasti dia akan menghadapi masalah dan dia harus tahu bagaimana caranya menghadapi masalah. Sebenarnya ibu pun juga bisa memberikan itu, tapi tetap peranan ayah itu punya dampak yang berbeda dibandingkan ibu. Tapi untuk mungkin yang concern seperti ibu-ibu tadi, yang anak udah dikandung 9 bulan kalau ntar lecet, terluka, ini itu seperti apa? Nah, menurut kamu batasan-batasan apa di mana orang tua bisa tarik, mungkin memberi batasan atau mencegah atau melarang atau apa untuk ini terlalu bahaya, itu tuh di mana nih? Kalau saya harus lebih baik sebelum melarang, saya pastikan bahwa lingkungan di sekitar dia itu aman. Jadi larangannya itu minimal. Jadi ini juga salah satu yang kita kasih masukan, saya kasih masukan murid-murid co-teaching saya juga begitu. Kalau misalnya saya lihat orang tua terlalu banyak memberikan larangan, langkah pertama adalah saya cek dulu sesuai tahapan perkembangan, apakah anak itu sebenarnya mampu mengakses atau menganalisa resiko. Misalnya anak tersebut umur setahun gitu ya, terus ada listrik, ada apa yang berbahaya, itu sudah pasti anak secara tahapan perkembangan belum bisa menganalisa bahaya itu. Kalau yang seperti itu, daripada dilarang, maka harus di-remove supaya nggak berbahaya lagi lingkungannya. Tapi kalau anaknya sudah 5 tahun, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya secara tahapan perkembangan dia sudah bisa, resiko itu boleh ada. Tapi orang tua yang harus aware bahwa anak ini sudah bisa kok, gitu.
Nah itu mungkin yang nggak gampang ya untuk orang tua, mungkin yang awam nggak di dunia pendidikan untuk tahu sampai mana tahap perkembangan anaknya. Betul sekali. Jadi saya tuh banyak banget dapat DM dari Instagram saya, orang tua yang ternyata nggak tahu tahapan perkembangannya seperti apa, nggak tahu anaknya tuh harus bermain seperti apa. Jadi banyak banget yang anak saya umur 12 bulan kira-kira bermain apa di rumah, sesuatu yang saya rasa sebenarnya terjadi secara natural, tapi ternyata orang tua itu tidak paham dan tidak tahu. Mereka clueless gitu loh, gimana nih anakku di rumah mau dikasih aktivitas apa, mereka nggak ngerti. Dan ini bisa dibantu dengan program co-teaching tadi? Ya betul, jadi sebenarnya kita tidak menggantikan peranan orang tua, tidak menggantikan peranan guru, kita punya peranan yang unik. Kita seperti konsultan, ya, konsultan untuk ibu ataupun untuk pengasuh anak di rumah, siapapun itu, ayah juga boleh ikutannya. Terus juga konsultan untuk si anak. Kita lihat perkembangan anak dan kita jadi perantara, kasih tahu orang tua, ini loh anakmu itu di usia segini terjadi ini. Terus dia itu perlunya ini. Terus kadang-kadang tahu tahapan perkembangan pun tidak bisa mentah-mentah langsung dilakukan ke anak. Karena kalau misalnya cuma tahu tahapan perkembangan, orang tua bisa kok googling. Zaman sekarang googling tahapan perkembangan usia 2 tahun bisa. Tapi setiap anak itu unik dan berbeda. Yang saya heran, tidak semua orang tua juga paham dengan keunikan itu. Ya, jadi perlu, karena gini, kadang-kadang kita itu terlalu melihat sesuatu dari sudut pandang kita, apalagi kalau kita aktif bersama dengan anak, kita perlu fresh eyes yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang netral, untuk bisa notice banyak hal yang kita miss kalau misalnya kita nggak punya fresh eyes ini. Saya setuju. Berarti program co-teaching ini memang sangat personal ya Din ya. Saya pikir tadi kayak online learning semacam mungkin Udemy atau kursus-kursus yang sudah recorded dengan kurikulum tertentu. Ternyata ini memang tergantung anak dan orang tuanya, seperti itu ya. Betul, ini personal sekali. Bahkan kita tidak mixkan antara satu anak dengan anak lain, benar-benar one on one. Karena setiap anak unik dan mereka perlu sesuatu yang custom banget, tergantung mereka dan tergantung kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga. Nah, ini bukannya kita mau promo ya, tapi sebenarnya program ini sangat menarik sekali. Jadi mungkin boleh nggak sih kamu sharingkan detailnya tentang program co-teaching ini, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu co-teaching. Tadi kan udah dibahas secara general, tapi apa aja sih yang didapatkan, apa aja yang dilakukan dari tim kita untuk personalized kurikulum ke anak ini, kemudian seperti apa hasil resultnya sekarang so far? Oke, jadi sebenarnya dengan program co-teaching ini totally different sama online class pada umumnya. Ketika pandemi melanda, itu kita banyak sekolah-sekolah yang switch dari tatap muka offline ke online. Tapi itu hanya berubah medianya, cara penyampaiannya masih sama. Kelasnya yang tadinya mungkin 8 anak satu kelas pun masih 8 anak satu kelas. Ya, mereka saya rasa mungkin parents di rumah juga menyadari bahwa anak-anak nggak bisa ketika diajar dengan online class seperti itu. Yang ada mereka lari-lari. Kalaupun ada yang duduk, apa jaminannya mereka fokus mendengarkan gurunya? Betul. Karena duduk itu belum tentu fokus. Iya, apalagi kan? Yang anak masih kecil itu kan susah disuruh duduk di depan komputer terus gitu kan. Sorry tuh saya orang dewasa pun juga kadang-kadang kalau harus duduk nonton video yang YouTube ini, kalau kita jalan terus sampai 2 jam, saya rasa mungkin penonton kita sudah pada kabur, tidur semuanya ya, dijadikan lagu tidur gitu kan. Jadi karena orang dewasa pun susah, apalagi anak. Jadi itu nggak bisa. Makanya sekarang kita ganti dengan program di mana anaknya bermain dengan orang tua. Biasanya kameranya gimana? Pakai Zoom nggak? Tetap pakai Zoom. Tapi Zoomnya udah taruhin aja, nyalain videonya, nyalain audionya. Kita akan amati anak tuh bermain dengan orang tua seperti apa. Oh oke. Berarti bukan orang tua konsultasi ngobrol sama tim, tapi lebih orang tua main, terus ada tim mengamati. Seperti itu benar? Intinya begitu. Jadi intinya adalah, inti programnya orang tua main dengan anak. Mainnya main apa? Mainnya akan dibantu oleh tim. Jadi kita akan biasanya gini,
pertemuan pertama banget, kita tim akan minta orang tua untuk main apapun yang ada di rumah. Karena kita mau lihat starting point-nya. Setiap anak, meskipun umurnya sama nih ya, anak A, anak B, sama-sama umur 2 tahun persis, lahirnya sama misalnya, itu punya starting point yang beda-beda. Anak A dan anak B, kita mau lihat dulu starting point mereka, bagaimana bermainnya, bagaimana interaksinya dengan orang tua, dengan mainan yang dia mainkan. Dari situ, minggu depannya kita akan buatkan program khusus. Nah, program khusus ini disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga. Karena kita mau yang berkembang bukan cuma anaknya. Anaknya harus belajar, mamahnya juga belajar. Gitu. Dan nggak ada ya ini sistem anak diajarinnya baca oleh orang tua, tapi malah cuman memang bermain, tidak ada segi atau sisi akademisnya sama sekali seperti itu ya, Din ya. Kalau belajar membaca, seandainya memang minat itu muncul dari anak, maka ya kita akan bantu orang tua bagaimana ngajarin anak membaca dan menulis, tapi dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak. Karena ini menarik sih, Din. Gimana kalau minggu depan kita ngobrolin soal anak dan kesiapan yang membaca ya? Pasti banyak banget nih teman Sinau yang mungkin punya pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk anak saya belajar membaca? Setuju. Mungkin kita lanjutin minggu depan karena kalau nggak kepanjangan yang takutnya teman Sinau pada tidur nih. Iya. Oke. Terus setelah tadi dibuatkan plannya aktivitas bermain, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh tim co-teaching? Kita akan buat evaluasi. Jadi setiap observasi lalu selalu kita kirimin langsung analisa kita seperti apa. Ya, analisa itu yang kita analisa ada anak kita dan orang tuanya. Terus habis itu kita akan buatkan improvement plan. Gimana mereka bisa improve di next meeting. Ini setiap sesi? Setiap sesi. Nah, selain itu, setiap jangka 3 bulan kita akan buatkan reportnya seperti analisa perkembangan dari starting point dia bulan pertama sampai bulan ketiga, seberapa jauh anak dan orang tua berkembang. Kenapa analisa perkembangannya ini setiap 3 bulan, Din? Oke, jadi perkembangan itu tidak bisa instan. Ada prosesnya. Sebenarnya 3 bulan pun itu tidak menjamin perkembangannya banyak. Ya, kita nggak bisa garansi memang, karena setiap anak punya speed yang berbeda-beda, pace yang berbeda-beda. Ya, nanti kita akan lihat kalau misalnya memang tapi tetap perlu berkala itu kita analisa perkembangannya. Pasti dalam 3 bulan saya yakin ada perkembangan. Banyak atau sedikit beda-beda, tapi itu kita perlu review. Jadi orang tua sadar, apalagi kadang-kadang ini perjalanannya anak dengan orang tua. Kalau sama-sama jalan bareng-bareng itu mereka nggak ngeh, oh ternyata udah berkembang segini loh. Nah, makanya perlu fresh eyes itu tadi yang saya bilang. Oke. Nah, karena tadi disebutkan bahwa perkembangan itu perlu waktu. Berapa lama waktu ideal untuk teman-teman Sinau yang mungkin mau mencoba program co-teaching ini? Oke, kalau mencoba saya bilang 3 bulan. Tapi untuk benar-benar minimal itu 3 bulan, karena kalau cuma sekali, orang tuanya baru sekali belajar itu belum benar-benar paham, anaknya pun juga prosesnya itu belum kelihatan, jadi minimal 3 bulan. Tapi sebenarnya saya rasa manfaat itu benar-benar dialami kalau sudah berlalu 1 tahun. Terus mentornya siapa, Din? Kamu? Saya juga jadi mentor sih, tapi sebenarnya bukan saya satu-satunya mentor. Kita punya tim teaching partner yang semuanya punya kekhasannya masing-masing. Seperti tadi kita bilang anak-anak punya keunikannya masing-masing. Teaching partnernya pun juga punya keunikan masing-masing. Kita bagi jadi 3 level sih ya. Jadi ada level pertama itu ada experience partner. Ini udah pasti semuanya itu punya pengalaman, sudah kita training, sudah berpengalaman juga di play base khususnya ya. Nah, yang kedua ada expert partner dan yang ketiga ada master partner. Itu bedanya di pendidikannya. Biasanya experience partner itu sama-sama semuanya punya pengalaman, tapi experience partner itu lulusan S1. Kalau di experience partner S1, expert partner itu S2 dan master partner itu S3. Oh, wow. Dan harganya beda-beda berdasarkan ini nih expertise-nya ya. Ya, saya rasa untuk biaya memang berbeda, tapi semuanya itu sesuai dengan kualitas yang diperoleh. Ya. Tapi apakah berarti kalau yang experience partner aja kualitasnya? Sebenarnya yang experience partner itu pun juga di bawah supervisi dari expert dan master partner. Karena kita semuanya tim, jadi kita tetap supervisi. Cuman kan memang
pasti kalau perbedaan itu pasti ada. Tapi saya nggak bilang mereka low quality. Mereka semuanya sudah guru-guru yang saya yakin sekali punya pengalaman yang oke. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir untuk ambil untuk mungkin yang mau coba dulu dari yang experience partner dulu. Mungkin apakah itu dibedakan juga berdasarkan keunikan dan situasi dari orang tua mungkin ya Din? Kalau situasinya kompleks yang mungkin experience partner agak kurang jam terbangnya, mungkin akan di-referkan ke yang lebih ahli seperti itu? Dalam kasus-kasus tertentu ya kita bisa referkan. Tapi sebagian besar kebanyakan orang tua yang saat ini memilih teaching partner itu mereka pilih karena keunikan teaching partner. Karena semuanya punya strength yang berbeda-beda. Wah, menarik sekali. Nah, untuk yang pengen lebih tahu banyak soal co-teaching ini bisa cek di mana nih, Din? Oke, supaya gampang sih nanti kita pastikan akan taruh semua detailnya di kolom deskripsi di bawah ini supaya nanti gampang tinggal klik aja dan bisa dapat semua info dengan mudah. Oh, menarik sekali. Terima kasih sekali Din infonya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup Suara Sinau hari ini, ada pesan-pesan apa nggak untuk orang tua supaya mungkin lebih aware atau lebih involve di perkembangan anak? Ya, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Waktu itu saya lagi pergi ke sebuah hotel dan saya kepingin ngopi pagi-pagi. Nah, saya pesan cappuccino lah itu. Nah, lalu cappuccino itu datang, saya minum aja, enak-enak aja gitu kan. Nah, terus tapi kakak saya bilang begini, itu mah bukan cappuccino, apaan tuh cappuccino begitu? Cappuccino itu harusnya ada, saya sampai sekarang nggak ngerti. Pokoknya ada sepertiga apa, pokoknya ada hitungannya gitu kan. Sepertiga espresso, sepertiga foam, sepertiga latte. Nah, itu cappuccino namanya. Steam milk. Nah, katanya begitu. Terus habis itu kita diskusi bahwa ternyata banyak hal di sekitar kita itu kita nggak paham kalau itu salah kalau kita tidak punya ekspertisnya. Kalau kita nggak tahu ilmunya. Dan kita perlu bantuan supaya kita tahu membedakan yang mana yang benar atau enggak. Label mah banyak. Di luar sana banyak yang kasih label ini play based learning, child center atau apa, tapi kadang-kadang kenataan yang diperoleh itu berbeda dengan labelnya. Dan kita nggak ngerti, karena waktu itu saya nggak ngerti cappuccino seperti apa, saya minum-minum aja. Nah, tapi kalau kita ngerti, kita bakal bisa menilai dengan lebih jelas bahwa oh ini itu salah, ini tuh bener. Jadi nggak pernah rugi untuk orang tua belajar supaya lebih ngerti untuk pendidikan anak tuh yang mana yang bener, yang mana enggak. Betul. Dan menurut saya memang informasi di Google banyak, tapi kalau nggak tahu apa sih esensi yang perlu kita verify, perlu dicek, itu memang pilihan yang paling baik kadangkala adalah mengikuti kelas-kelas atau kurikulum yang sudah ada. Salah satunya mungkin untuk orang tua seperti co-teaching yang tadi sudah kita sampaikan gitu ya Din. Betul, iya. Oke deh teman Sinau, terima kasih sekali sudah tune in dan dengerin kita. Minggu depan kita akan ngobrolin soal kesiapan anak dalam membaca. Oke, terima kasih, sampai ketemu besok Sabtu. Dadah. Hai, hari ini kita mau langsung lihat aja ya co-teaching program ini seperti apa. Kebetulan hari ini aku ada sesi co-teaching sama murid saya yang usianya 5,5 tahun. Nah, sebelum saya mulai sesinya, di hari sebelumnya saya sudah kasih lesson plan. Kebetulan anaknya kepingin main di luar, jadi saya kasih obstacle course. Saya bikin seperti ini. Nah, saya sudah bikin ada 4 station yang nanti harus dilewati anak. Saya kasih gambar seperti ini, terus saya kirimin ke mamahnya. Dan hari ini mamahnya udah bikin seperti ini di rumahnya, di lapangan dekat rumah sih. Jadi gambar saya itu disiapin, obstacle-nya kurang lebih seperti ini. Dan nanti kita tinggal tunggu aja bagaimana anak bisa memainkan rintangan ini. Kebetulan ini mamahnya ada di Jakarta. Saya rasa mungkin Agatha besok-besok memang perlu kita kasih aktivitas di luar lagi, tapi yang bentuknya berbeda. Hari ini saya lihat karena memang perlu banyak gerak begini, itu justru bikin otak dia tuh makin siap untuk nanti fokus konsentrasi. Karena kan Agatha masih punya ya
aktivitas lain kayak les segala macam. Jadi kalau misalnya kita kasih ini seimbangkan dengan aktivitas fisik kayak di luar gini, nanti aktivitas-aktivitas lain dia yang di rumah pun jadi semakin fokus, jadi semakin tenang gitu. Nah, kalau tadi memang dia nggak full ya, maksudnya ada main perang airnya juga. Tapi dari aktivitas yang kita prepare tadi itu ada beberapa masih main air. Hey Agatha. Nggak, maksud saya memang Agatha ini terbiasanya ketika dia ada masalah dia larinya ke mamahnya dan teriak dan nangis. Nah sedangkan mungkin memang kebiasaan aja mungkin ya. Kalau menurut saya ini nggak apa-apa, kita masih bisa lama-kelamaan kasih tahu Agatha kalau misalnya dia ada masalah, dia harus bisa untuk bagaimana dia menyelesaikan masalah dia gitu. Mungkin next time sebelum kita main, kita bikin dulu rules of the game-nya. Jadi kita kasih kesepakatan dulu ya Agatha ya, next time kita punya kesepakatan kalau kita bermain gimana, kalau bermain sama Koko gimana, apakah ada rules yang memang kalau dilanggar mungkin konsekuensinya apa, konsekuensinya itu juga kita diskusikan sama Agatha supaya yang kayak merengek-rengek kayak gini itu bisa kita minimalisir. Agatha bisa ya menghindari imaginary bomb tadi, inget sama bomnya di mana. Wah, tadi saya juga ngelihat ternyata dia bisa. Nah, itu tadi sebenarnya kemampuan visual memory. Jadi saya pikir kita bisa campurkan antara motorik kasar, tadi ada keseimbangan, fleksibilitas, kelincahan, terus juga digabungkan dengan sebenarnya ini kemampuan kognitif untuk visual memory dia. Dan tadi juga dia bisa memanipulasi tubuhnya ya, maksudnya memanipulasi adalah dia fleksibel dari yang merangkak, berdiri, untuk naikin kaki satu untuk melewati spider web. Tadi semuanya dia nggak ada masalah, hanya yang balancing beam. Dugaan saya mungkin karena dia merasa obstacle course itu adalah sesuatu yang dia tuh terdorong, aku harus cepet-cepet nih, ini kayak kompetisi, apalagi ada Kokonya gitu kan, dia pengen cepet-cepet, jadi dia udah kayak aku nggak bisa nih kalau fokus, aku mau cepet-cepet pegangin aja deh mama gitu. Jadi menurutku dengan melihat motorik kasarnya, perkembangan motorik kasarnya Agatha, menurut saya kalau seandainya tadi itu bukan seperti obstacle course yang nggak bikin dia merasa buru-buru, menurut saya Agatha bisa. Jadi sebenarnya anak ini berani dan bisa, memang itu kan perlu konsentrasi dan koordinasi mata dan kaki. Menurut saya sebenarnya Agatha bisa. Jadi mungkin next time kalau bentuknya bukan obstacle course, dia bisa lebih pelan-pelan dan lebih fokus. Jadi secara keseluruhan hari ini saya rasa positif sekali untuk Agatha. Agatha juga enjoy sekali, hanya memang terakhir ini karena masalahnya air gitu kan, jadinya agak rusuh, tapi nggak masalah juga sih sebenarnya. Buat anak-anak ini juga sesuatu yang menyenangkan kok, mereka bisa mainan air gitu.